Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pers. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Sela Nur Rahmawati. Saya mahasiswa semester 4 UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pers. Pengertian pers. Yang pertama, secara umum. Pengertian pers secara umum ialah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di dalam bentuk tulisan, suara, dan juga gambar serta grafik. Yang selanjutnya yaitu secara etimologi. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti pers. Secara harfiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak atau print publication. Pengertian pers secara luas. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Sedangkan pengertian secara sempit, dalam pengertian secara sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbit yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, makalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Yang berikutnya yaitu kedudukan pers. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu satu, merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia. Dua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga masyarakat, ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Yang selanjutnya yaitu pers menurut para ahli. Yang pertama yaitu Weiner. Weiner mengemukakan bahwa pengertian pers ialah wartawan cetak atau media cetak publisitas atau juga peliputan berita dan juga media mesin cetak. Menurut Umar Seno Aji, seorang pakar komunikasi, membagi pengertian pers dalam arti sempit dan juga pengertian di dalam arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit ialah penyiaran pikiran, gagasan, dan atau juga berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan pengertian pers di dalam arti luas ialah memasukkan di dalamnya sebuah media massa communication yang memancarkan suatu pikiran dan juga perasaan orang baik dengan kata yang tertulis maupun dengan secara lisan. Menurut Gamle, pers ialah bagian komunikasi antara manusia, human communication, yang berarti media merupakan suatu saluran ataupun sarana di dalam memperluas dan juga memperjauh jangkauan proses penyampaian suatu pesan antar manusia. Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi ialah bahwa pengertian pers ialah suatu lembaga sosial ataupun wahana komunikasi massa yang melaksanakan suatu kegiatan jurnalistik yang meliputi mencar, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan suatu informasi, baik itu dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data secara grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan cara menggunakan media elektronik dan juga segala jenis saluran yang tersedia. Materi yang berikutnya yaitu fungsi pers. Fungsi pers secara umum: 1. Memberikan suatu informasi pada masyarakat. 2. Memberikan suatu kontrol pada masyarakat. 3. Menghubungkan atau sebagai sarana suara rakyat. 4. Memberikan suatu hiburan pada masyarakat. Dan 5. Menambah suatu wawasan pada masyarakat. Fungsi pers di Indonesia yaitu 1. Media atau saluran informasi kepada masyarakat.
2. Media atau saluran bagi opini publik dan juga debat publik. 3. Media atau saluran investasi terhadap suatu masalah-masalah publik. 4. Media atau saluran pembelajaran. 5. Media atau saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan juga program pemerintah. 6. Memajukan kesejahteraan bangsa. Fungsi pers yang selanjutnya yaitu 1. Pers sebagai media entertainment, ialah pers sebagai wahana hiburan dengan melalui menampilkan berbagai macam seputar aktivitas artis, selebritis dan juga tampilan-tampilan yang menarik lainnya. 2. Pers sebagai media kontrol, ialah yang memaparkan suatu peristiwa yang buruk atau keadaan-keadaan yang melanggar hukum, supaya peristiwa tersebut tidak terulang lagi dan juga membuat kesadaran masyarakat. 3. Pers sebagai lembaga ekonomi, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang penerbitan yang menyajikan suatu berita dengan bernilai jual tinggi, serta juga melakukan periklanan yang menambah keuntungan pada pers. 4. Pers sebagai media informasi, pers memberikan dan juga menyebarluaskan hal-hal yang perlu kita ketahui, yakni suatu informasi. 5. Pers sebagai media pendidikan, ialah pers di dalam melakukan penyebarluasan informasi yang mendidik dengan bentuk tulisan-tulisan atau juga pemberitaan yang mengandung suatu pengetahuan. Materi yang berikutnya yaitu sejarah pers di Indonesia. Sejarah pers kolonial. Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda. Sejarah pers Cina. Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina. Sejarah pers nasional. Pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang pergerakan dan peruntukan bagi orang Indonesia. Pers bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Tirto Hadisurojo dan Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemeraksa pers nasional. Materi pers yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu peranan pers. 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.